Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fidyati Suproto dengan nomor sambung DS 1122010. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Pariwisata. Saya dari Prodi Pariwisata. Dan di sini saya akan membahas contoh kasus dan solusi dari cybercrime, cyberetis, e-commerce, dan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, cybercrime. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini, tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Contoh kasus cybercrime. Contoh kasusnya itu seperti meretas jaringan sosial, menyusup ke perangkat teknologi dan data korban, kemudian wipe akun atau saldo kartu kredit korban. Solusi dari cybercrime. Solusinya adalah memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi, menghindari mengklik tautan yang mencurigakan atau mengunduh file yang tidak dikenal. Dan kita juga dapat menggunakan alat keamanan seperti firewall, perangkat lunak antivirus, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan mereka dari kejahatan dunia maya. Yang selanjutnya, cyberetis. Cyberetis adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Contoh kasus cyberetis. Contohnya dalam sosial media itu seperti cyberbullying, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi. Media sosial penting untuk dipertimbangkan saat menggunakan teknologi atau internet, karena pelaku jahat dapat menggunakannya untuk tujuan jahat. Solusi dari cyberetis. Solusinya untuk ancaman media sosial termasuk mengajari kaum muda tentang bahaya komunikasi online, mendidik mereka tentang pentingnya kewarganegaraan digital, dan mendorong mereka untuk menghormati dan bertanggung jawab secara online. Selain itu, orang tua dan pendidik harus menyadari tanda-tanda cyberbullying dan mengambil langkah-langkah untuk mengintervensi dan mencegah terjadi. Yang selanjutnya, e-commerce. E-commerce adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua jenis bisnis atau transaksi komersial yang melibatkan transfer informasi melalui internet. Ini mencakup berbagai aktivitas dan layanan termasuk retail online, pasar digital, lelang online, perbankan, internet, dan banyak lagi. Contoh kasus dari e-commerce dapat berupa perusahaan menawarkan produk dan layanan mereka melalui situs web mereka, aplikasi, dan media sosial. Ini dapat juga berupa pengguna yang berbelanja secara online. Solusi e-commerce dapat membantu perusahaan mengelola toko online mereka dengan lebih mudah dan meningkatkan pengalaman berbelanja pengguna. Ini juga dapat membantu perusahaan untuk menangani transaksi dan mengirim produk kepada pelanggan. Yang terakhir, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual adalah pelanggaran yang terjadi ketika seseorang menggunakan, menyalin, dan menyebarkan karya orang lain tanpa izin. Penyalahgunaan hak cipta, hak paten, hak dagang, dan hak desain adalah contoh pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang paling umum.
Selanjutnya, contoh pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Contoh kasus pelanggaran hak atas kekayaan intelektual termaksud menyalin karya seni, lagu, dan buku tanpa izin, menggunakan merek dagang orang lain, atau meniru desain produk orang lain. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual juga dapat terjadi ketika seseorang menggunakan informasi rahasia orang lain atau menggunakan teknologi orang lain tanpa izin. Solusi untuk pelanggaran hak atas kekayaan intelektual meliputi mengajukan tuntutan hukum, mengajukan gugatan, dan mengajukan keluhan ke Badan Pengatur Hak atas Kekayaan Intelektual. Selain itu, para pemilik hak atas kekayaan intelektual juga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengajukan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual dan mengawasi pelanggaran. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.